Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Ari di mata pelajaran IPS kelas 8. Pada kali ini Ibu akan coba menginformasikan tentang negara ASEAN. Kalian mungkin pernah dengar ya negara ASEAN itu. Nah, ASEAN itu apa sih yang melatar belakangi terbentuknya negara ASEAN? Nah, ASEAN itu ternyata berawal dari adanya ketegangan Cina antara kawasan Cina di mana Amerika dengan Cina itu bersitegang tentang perekonomian, politik dan segala macamnya yang berimbas kepada negara-negara kecil seperti di negara Asia Tenggara. Nah, itu adalah salah satu yang menyebabkan timbulnya kenapa sih didirikannya negara ASEAN. Dan akhirnya di tanggal 8 Agustus 1967 akhirnya tercetuslah yang namanya ASEAN. Pada saat itu hanya ada 5 negara saja yang berada pada organisasi ASEAN itu. Oke, sebelumnya ASEAN itu singkatan dari Association Southeast Asia Nation yang diprakrasai oleh 5 negara. 1. Indonesia diwakili oleh Adam Malik. Kemudian Malaysia diwakili oleh Abdul Razak Hussein. Singapura diwakili oleh Raja Ratnam. Kemudian Thailand diwakili oleh Tanat Koman, dan yang terakhir Filipina diwakili oleh Narcisco Ramos. Nah, seiring berjalannya waktu ternyata 5 negara ini bertambah pesertanya, yaitu yang tadinya 5 bertambah menjadi 5 negara lagi sehingga jumlahnya ada 10, yaitu ada Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar dan Kamboja. Nah, dari kelimanya itu memang tidak bersamaan waktunya, seperti kalau Brunei itu 8 Januari dia baru mulai masuk, masih di tahun yang sama juga di tahun 1967. Kemudian untuk Vietnam di tanggal 28 Juli, sedangkan Laos dan Myanmar di tanggal 23 Juli. Yang terakhir adalah si Kamboja itu di tanggal 30 April. Nah, kemudian dari 10 negara tersebut yang melatar belakangi adalah 1, pengen rasa damai, pengen rasa aman, kemudian ingin negaranya stabil, kemudian pasti yang berakhir dengan negara yang sejahtera. Nah, itu adalah yang melatar belakangi negara ASEAN untuk pada tahun itu. Nah, kita lihat lagi nih, ternyata ASEAN itu letaknya kan di wilayah kawasan Asia Tenggara, ya, dan dilewati oleh 2 samudra dan 2 benua, Samudra Hindia dan Pasifik, sedangkan benuanya benua Asia dan Australia. Dari lingkup geografis tersebut, kita lihat deh, wilayah lautnya itu ternyata punya batasan luas yang amat sangat luas, ada sekitar 5.060.000 km persegi, sedangkan daratannya agak sedikit, kurang lebih sekitar 4.817.000 km persegi. Dari ke-10 negara tersebut ada satu yang spesial, yaitu negara yang gak punya laut. Mana itu? Negara yang tidak memiliki laut adalah negara Laos, ya. Nah, kemudian dari letak geografis tersebut, akhirnya negara ASEAN punya ciri-ciri, yaitu ada 4 ciri. Yang pertama adalah compact, ya. Apa sih itu compact? Negara compact itu adalah wilayahnya atau daerahnya itu berbentuk lingkaran, ya. Contohnya adalah negara Vietnam. Kemudian yang kedua adalah negara fragment. Fragment itu kepulauan yang terpisah-pisah. Contohnya apa? Indonesia tuh pecahan pulaunya tuh banyak. Ada berapa pulaunya? Ada sekitar 36.000. Ya, 36.000 pulau. Jadi yang terpecah-pecah. Ada juga yang elongates. Elongates itu bentuknya seperti memanjang. Ya, contohnya adalah negara Vietnam. Dan yang terakhir itu adalah protuded. Ya, protuded itu beragam sih, ya, beragam bentuknya memanjang seperti seperti tangan, ya. Nah, itu contohnya wilayah negara Thailand dan Myanmar. Nah,
Kemudian itu kalau kita lihat secara geografisnya, apa sih tujuannya, endingnya itu maunya seperti apa ASEAN? Yang pertama yang pasti, satu, ingin mempercepat pertumbuhan ekonomi gitu, yang tadinya ekonominya mungkin terpuruk, tingkat angka pendapatan menurun, itu bisa agak tinggi gitu ya. Kemudian meningkatkan perdamaian pasti gitu ya. Ada juga adanya kerjasama dan saling memberi bantuan. Biasanya kayak negara-negara ASEAN ada juga tuh yang memang kekurangan, misalnya komoditi bagian beras kah, atau mungkin dari segi bahan tambangnya kah. Jadi bisa sama-sama untuk bersubsidi seperti itu. Jadi kegiatan ekspor impornya masih dikelumit di dalam satu kawasan, yaitu negara Asia Tenggara. Saya rasa itu aja pemaparan dari saya yang berhubungan dengan ASEAN. Tugas kalian adalah satu, ya, apa tujuan didirikannya negara ASEAN? Ya, itu satu, tujuan didirikannya negara ASEAN. Yang kedua, siapa-siapa saja sih pendiri dari negara ASEAN? Yang ketiga adalah apa yang melatar belakangi didirikannya negara ASEAN. Nah, itu saja 3 pertanyaan dari saya. Tolong untuk dikerjakan selama 1 minggu. Jawaban kalian ditulis di buku tulis, kemudian setelah itu difoto, dokumentasikan, kirim ke WA Bu Ari. Selamat mengerjakan, jangan sampai tidak mengerjakan, tetap semangat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.